Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala yawma 'aidan wa anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il alim minasy syaithanir rajim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wa qala aidan wa may yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wuthqa wa ila Allahi aqibatul umur. Sadaqallahul azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah Aid rahimakumullah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi nan cerah ini ditakdirkan kita berkumpul di lapangan ini tiada lain untuk menunjukkan mahabbah kita kehadirat Allah Azza wa Jalla, kecintaan kepadanya. Tiada lain bahwa ini semua wujud sebuah refleksi dari keikhlasan seorang hamba, dan ini pula ditunjukkan di hadapan Allah Azza wa Jalla, orang yang senantiasa menunjukkan jiwa disiplin, istiqomah. Pada hari ini saudara-saudara kita sudah mulai bergerak dari pergerakan di Arafah kemarin, selepas maghrib menuju ke Muzdalifah. Walaupun kebanyakannya murur itu langsung mereka dari Arafah bergerak ke Mina. Namun sebahagian juga saya memonitor kepada jamaah kiblat Darul Hikam bahwa ada yang melaksanakan mabit di Muzdalifah, tetapi kebanyakan murur langsung ke Mina. Pada hari ini pula mereka akan berbondong-bondong menuju satu titik untuk melaksanakan Jumratul Aqabah sebagai simbol menyatakan wayadra'una bil hasanati sayyi'ah, menyatakan tidak terhadap iblis laknatullah alaih, menyatakan tidak terhadap godaan-godaan syaitan laknatullah alaih. Maka prosesi ibadah haji yang hukumnya wajib rangkaian jamarat adalah menunjukkan sebuah refleksi yang sungguh sangat spektakuler, menyatakan Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar, dengan menyebut asmamu ya Allah, razman lisyayatin waridan lirahman. Terkutuk engkau wahai para iblis, para syaitan laknatullah alaih. Sesungguhnya hamba merindukan akan ridho dan kasih sayang Allah Azza wa Jalla. 7 kali lemparan itu menandakan sebuah simbol bagaimana seorang hamba
menyatakan dirinya untuk tidak ada kompromi dengan iblis, tidak ada kompromi dengan syaitan laknatullah alaih. Kita yang berada di tanah air melaksanakan ibadah kurban yang sungguh sangat luar biasa. Bahwa ibadah kurban itu memberikan pesan-pesan nilai yang sungguh sangat spektakuler dan sensasional. 3 di antara pesan nilai dari kurban itu ditunjukkan oleh Ibrahim alaihissalam. Dia mendapatkan ujian yang sungguh sangat luar biasa. Ketika dia sudah beruban, belum juga dianugerahi anak. Lalu ia berdoa, akhirnya ia mendapatkan sebuah ujian. Mendapatkan perintah dari Allah melalui istrinya tercinta Siti Sarah. Nikahilah Siti Hajar. Singkatnya riwayat itu, dinikahilah Siti Hajar. Dan atas anugerah Allah, Siti Hajar hamil dan melahirkan seorang bayi yang mungil, dan kelak di kemudian hari bayi itu akan menjadi seorang nabi dan rasul. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Aid rahimakumullah, ujian yang pertama ketika Ismail telah lahir, baru saja 1, 2, 3 hari Allah memerintahkan agar Ismail alaihissalam ditempatkan antara perbatasan Bukit Sofa dan Marwah. Ini ujian yang hebat. Siti Hajar berkata, wahai Ibrahim, wahai suamiku, apakah ini adalah keinginanmu? Atau ini perintah dari Allah Azza wa Jalla? Saat itu Ibrahim menyatakan ini adalah perintah Allah. Sami'ana wa ata'na. Hamba siap mendengar, hamba siap untuk mentaatinya. Ujian yang sungguh sangat luar biasa. Begitu ditinggalkan Siti Hajar dengan ketangguhannya, ia berserah diri kepada Allah, yuslim wajhahu ila Allah, meluruskan niat, mengajegan sikap perilaku kecintaannya kepada Allah Azza wa Jalla. Ujian selanjutnya adalah Siti Hajar tidak dapat memberikan air susu kepada anaknya tercinta, dan ia bergerak dari Bukit Sofa ke Marwah. Sampai sekarang disyariatkan untuk melaksanakan amalan rukun, yakni sya'i, dari Bukit Sofa ke Marwah. Saat itulah Siti Hajar diuji untuk mencari air 7 kali dari Bukit Sofa ke Marwah, dari Marwah ke Sofa. Akhirnya Allah tunjukkan kebesarannya. Tidak jauh dari kaki Ismail alaihissalam yang masih bayi. Saat itulah keluar air Zam-Zam. Zam-Zam, terhimpun air, himpunan air. Dan itulah air Zam-Zam. Orang pertama yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk minum air Zam-Zam adalah Ismail alaihissalam. Ketika air itu diminumkan begitu segar, ketika air itu diminumkan menjadi sehat walafiat, dan itulah air mukjizat yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian yang kedua, ujian yang ketiga yang maha dahsyat adalah ketika Ismail alaihissalam itu sudah akil balik. Tidak tanggung-tanggungnya Allah menguji, benarkah bahwa Ibrahim itu mencintai Allah? Benarkah Ismail itu mencintai Allah dengan mahabbahnya? Maka Allah memerintahkan Ibrahim melalui mimpinya pada suatu malam agar Ibrahim mengorbankan Ismail. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur maza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ibrahim alaihissalam menyampaikan atas perintah Allah kepada anaknya tercinta, wahai Ismail, suatu malam aku diperintah oleh Allah Azza wa Jalla untuk mengorbankanmu. Aku menyembelihmu, wahai Ismail. Fanzur maza taro. Bagaimana menurut pendapatmu? Sebuah musyawarah yang menentukan kompetensi masing-masing. Benarkah dia berbekal ketakwaan? Benarkah pribadinya itu adalah cinta kepada Allah? Benarkah ia itu istiqomah? Saat itulah Ismail alaihissalam yang sudah dididik oleh ibunya tercinta Siti Hajar, yang telah dididik oleh ayahanda tercinta Nabiullah Ibrahim alaihissalam,
tanpa ada sedikit pun keraguan. Ya abad, wahai abah, wahai bapak, wahai abi, laksanakanlah olehmu apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Niscaya engkau akan mendapati aku menjadi orang-orang yang sabar, orang yang memilih nilai agama dan mengesampingkan hawa nafsu. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah Id rahimakumullah, saat itu pula Nabiullah Ibrahim dan Ismail pergi ke sebuah tempat yang dinamakan Mina. Disitulah Ibrahim dan Ismail digoda. Disitulah Ibrahim dan Ismail diuji oleh iblis. Mulai dari kelas kakap sampai kelas 3. Dia berkata, wahai Ibrahim, wahai Ismail, dengan bisikan-bisikannya yang tajam, masa iya Tuhanmu memerintahkan kebiadaban untuk mengorbankan anakmu? Wahai Ismail, mana mungkin ayahmu yang begitu mencintaimu lalu diperintahkan untuk membunuhmu, untuk mengorbankanmu? Sebenarnya itu adalah perintah dari saudara-saudaraku iblis dan syaitan. Allahu akbar. Saat itu Ibrahim dan Ismail melempari iblis itu. Bismillahi Allahu akbar razman li syayatin waridhanir rahman. Dilemparlah sampai para iblis itu tidak sanggup menggoda dan membisikkan kepada Ibrahim dan alaihissalam agar mengurungkan niat sucinya. Pergilah sampai saat ini, mulai dari Jumratul Ula, Jumratul Wusta, Jumratul Aqobah yang dilaksanakan di hari kedua setelah Jumratul Aqobah, yang mengambil nafar awal jamaah haji sampai tanggal 12 Zulhijjah selesai kembali ke Mekah. Kemudian yang mengambil nafar tsani, mereka sampai dengan tanggal 13. Sungguh saat itulah Ibrahim alaihissalam menggelatakan Ismail dan dia siap untuk mengorbankan anaknya tercinta. Itulah Allah menyatakan, wahai Ibrahim, wahai Ismail, luluslah kalian berdua. Kalian telah menunjukkan kecintaan kepadaku. Kalian telah menunjukkan keikhlasan kepadaku. Kalian telah menunjukkan jiwa, disiplin dan istiqomah kepadaku. Maka saat itulah Allah subhanahu wa ta'ala menggantinya dengan bidzibhin azim, dengan domba yang besar. Sehingga sampai saat ini disyariatkan kita untuk berkurban. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah Id rahimakumullah, apa sesungguhnya pesan nilai dari Idul Adha, dari Idul Kurban? Apa sesungguhnya pesan dari kurban? Mewujudkan semangat juang. Pertama adalah Ibrahim menunjukkan sebuah refleksi yang spektakuler adalah mahabbahnya. Ismail menunjukkan mahabbahnya sampai ia menegaskan, kerjakan wahai abahku, kerjakan wahai abi, satajiduni insyaallah minas sabirin. Niscaya engkau akan mendapati aku menjadi orang-orang yang sabar, orang-orang yang memilih nilai agama dan mengesampingkan hawa nafsu. Jadi kedua hamba itu telah mengajarkan sebuah pendidikan nilai yang sangat mendasar, yakni mahabbah, kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla. Pesan nilai yang kedua dari kurban adalah keikhlasan. In ajriya illa 'ala Allah. Mana mungkin seorang anak yang baru akil balik, begitu dipanggil oleh ayahnya bahwa aku diperintahkan oleh Allah untuk mengorbankanmu, pasti mereka akan melawan kalau tidak mendapatkan pendidikan akidah, tidak mendapatkan pendidikan al-akhlaqul karimah, tidak mendapatkan pendidikan yang indah dari Allah, tidak disandarkan kepada Al-Quran, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, tidak disandarkan kepada Al-Quran dan sunnah Rasul yang nyata. Tapi betapa hebatnya atas in ajriya illa 'ala Allah, disitulah keikhlasan membahana pada Ibrahim dan Ismail. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah Id rahimakumullah, pesan nilai kurban yang ketiga adalah istiqomah. Istiqomah itu yakni teguh pendirian, disiplin di dalam merealisasikannya. Ketiganya itu, manakala kita sekarang melaksanakan kurban di tanah air, maka pesan yang Allah bahanakan, yuslim wajhahu ilallah, luruskan niatmu, sandarkanlah amal-amalmu semata-mata mengharapkan kebahagiaan di hadapan Allah,
wa huwa muhsin, dan berkarya dengan karya-karya yang al-baqiyatus shalihat, karya yang monumental, dan kerjakanlah amaliyah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, sandarkan semua amaliyah itu kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasul yang nyata, maka kecintaan atau mahabbah, keikhlasan yang tulus, yang membahana dalam kehidupan sehari-hari, dan istiqomah, itu semua akan dapat mewujudkan jiwa yang tangguh, pejuang-pejuang, mujahid-mujahid, sehingga pergi ke medan haji, dia adalah jihad. Pergi untuk mengarungi bahtera kehidupan berbekal takwa. Kemanapun kita pergi, kemanapun kita mengarungi bahtera kehidupan, kita membawa bekal takwa. Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kenapa demikian? Karena sudah tertanam mahabbah, al-ikhlas, keikhlasan, dan jiwa istiqomah. Ketiganya itu akan melahirkan, mewujudkan pribadi-pribadi yang tangguh, tak kenal lelah pantang menyerah di dalam kehidupan, hanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kehidupan, kenapa kita diberikan kesempatan untuk membangun rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah? Karena disitulah landasan mahabbah. Kecintaan itu hanya karena Allah. Disitulah landasan pesan nilai al-ikhlas, in ajriya illa ala Allah. Maka satu-satunya ayat yang mengajarkan kepada kita tentang ikhlas berkait erat dengan tauhidullah. Tauhidullah yang terlahir dengan kalam atau kalimat la ilaha illallah. Pada gilirannya bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu, ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan tawaf, saat itulah memunculkan la ilaha illallah, kalimat tauhid menjadi tauhidul kalimah, maka tercermin mahabbah, keikhlasan, dan jiwa istiqomah. Oleh karena itu mudah-mudahan kurban yang akan kita laksanakan di pagi ini sampai siang nanti menunjukkan sebuah pribadi layyanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Ketahuilah, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang menunjukkan kecintaan kepadaku, wahai orang-orang yang menumbuhkan keikhlasan kepadaku, wahai orang-orang yang senantiasa menunjukkan jiwa istiqomah di dalam merealisasikan dalam realita kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan yang begitu rumitnya, tetapi tetap menuju mahligi surganya Allah Azza wa Jalla. Ketahuilah bahwa yang sampai kepada Allah dari kurban-kurban kalian itu bukan darah, bukan daging. Yang sampai itu kepada Allah adalah nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana ya mujibas sa'ilin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, kami berkumpul di lapangan ini tiada lain semata-mata mengharapkan ridha-Mu. Jadikan hamba dapat melaksanakan kurban dengan penuh cinta kepadamu, ikhlas, dan menunjukkan tanggung jawab, yakni istiqomah di hadapan-Mu. Ya Rabbana, berikanlah kemampuan kepada kami untuk mewujudkan semangat juang di dalam melaksanakan ibadah kepadamu. Laksana kami tengah melaksanakan wukuf di Padang Arafah, laksana kami berada di Mina, laksana kami melaksanakan jumroh ya Rabb, wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Kami dengan benar-benar menyatakan penolakan terhadap iblis laknatullah alaih yang kerap kali muncul dalam kehidupan kami, memberikan godaan-godaan agar kami terjerumus ke lembah yang tidak Kau sukai. Ya Rabbana, anugerahkanlah kepada kami agar kami menjadi hamba-hamba ahlul jannah-Mu ya Rabb, menjadi ahli surga-Mu ya Allah, dengan melaksanakan kurban di hadapan-Mu, menunjukkan kecintaan kami kepadamu, menunjukkan keikhlasan kepadamu, dan menunjukkan jiwa istiqomah kepadamu. Ya Rahman, Ya Rahim, jadikanlah amalan-amalan kami ini adalah mengundang kasih sayang-Mu, sehingga kami saat ini berkumpul di lapangan ini, melaksanakan amaliyah-amaliyah yang sangat dianjurkan oleh-Mu ya Rahman, Ya Rahim, yang Engkau cinta untuk melaksanakan hamba-hambanya kebajikan, maka kelak Engkau akan mengumpulkan kami di surga-Mu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal wa na'udzubika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal
wa nas'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu lana khaira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi fi sabilil haq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.